Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, para pendengar yang berada di rumah, juga para muslimah. Ini yang berada di masjid itu ada yang pakai kerudung merah-merah. Ini datang dari Tangerang, Majelis Taklim An-Nisa. Alhamdulillah, selamat datang. Juga para muslimah yang baru pertama kali hadir di pengajian kajian muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ini agak ngeresek ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di surat Al-Qalam. Boleh dilihat di surat ke-68. Surat ke-68, surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka catat. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Ayat 4-nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Fasatu bisiru wa yubsirun. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang ingkar pun akan melihat. Ayat 6-nya, bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Itu sampai ayat 7 ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu-ibu yang pakai kerudung merah, juga para muslimah yang istiqomah, para pendengar yang berada di rumah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih, yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Cirinya orang yang mendapatkan petunjuk adalah setiap hari kita diberikan ilmu terus. Subhanallah, sekarang lagi banyak yang sakit, Bu. Baik itu sakit gigi, sakit mata, sakit kepala, bahkan ada yang sedang sakit hati. Ibu mending sakit hati, mending sakit gigi? Mendingan yang mana? Ini pilihannya sakit hati, sakit gigi. Ya, kalau sakit hati obatnya lebih susah. Kalau sakit gigi banyak di pasaran. Kalau sakit hati itu obatnya langsung dari Allah. Banyak zikir, datang ke majelis taklim, banyak baca Quran, insya Allah pada waktu yang bersamaan baru juga zikir, baru juga baca Quran, langsung sembuh, insya Allah. Tapi kalau sakit gigi bisa berhari-hari ya. Tapi sakit hati itu bisa berpuluh-puluh tahun gak sembuh-sembuh. Ketika apa? Ketika tidak segera kembali kepada Allah. Jadi mending sakit gigi, mending sakit hati, Bu. Mending sehat dua-duanya. Benar kan ya? Alhamdulillah, inilah usaha kita istiqomah mendengarkan ilmu, istiqomah ke majelis ilmu, dalam rangka kita ingin selalu dalam keadaan sehat, sehingga batin kita itu terus bercahaya, dan insya Allah kapanpun kita diambil oleh Allah, mau pulang pengajian,
mau nanti sehari lagi, 2 hari lagi hati kita tuh sedang sehat. Gak mau kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati sakit. Janji Allah di dalam Quran surat Al-Fajr, orang yang berhati sehat, yang berhati selamat, dia akan mendapatkan panggilan dari Allah dengan panggilan terindah. Saya, para pendengar di rumah, ibu-ibu semua di sini pasti akan menghadapi mati. Yang kita sekarang harus perjuangkan adalah kapanpun mati datang, kita dalam keadaan qalbun salim, dalam keadaan memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang mutmainnah. Subhanallah, langsung ya, karena saya namanya mutmainnah. Ya, ini benar-benar doa dari orang tua dulu, kenapa diberi nama mutmainnah, biar kamu tuh berusaha terus memiliki jiwa mutmainnah. Kita tahu bahwa nafsu itu minimal ada 3, dari mulai nafsu amarah. Nafsu, kita memiliki nafsu, beda dengan malaikat. Kalau malaikat mah udah enak, nggak harus pengajian, enggak. Subhanallah, kemarin saya ada alumni haji di pesantren Darut Tauhid. Sekalian ini mengundang kepada alumni haji dan umroh. Jadi ada pengajian khusus alumni haji dan umroh setiap Sabtu pertama di Masjid Darut Tauhid. Bagi yang belum haji umroh boleh hadir? Boleh. Mudah-mudahan jadi terbawa ya. Nah, itu Sabtu pertama. Kemarin subhanallah ya, ada pemateri sebelumnya adalah Ustadz Jamal, Ustadz dari Darut Tauhid. Itu menayangkan film dari internet katanya. Saya sampai termangu-mangu lihatnya. Jadi dari internet tayangan tentang bagaimana setan menggoda orang-orang. Nah, itu kan namanya juga film ya. Jadi setannya tuh ada wajahnya. Padahal kan setan nggak bisa diwajahkan. Tapi subhanallah, di situ betapa sekarang Allah memberikan ilmu kepada kita bisa lewat internet. Asal kita mau mencari mana yang membuat kita semakin yakin kepada Allah. Jadi menarik sekali. Dari mulai ibu-ibu akhwat yang bangun tidur, tiba-tiba setan datang gitu. Itu dilihatin tayangannya, ditiup-tiup. Ya kan, ditarik selimutnya, dibuka selimut, pindah itu setannya tuh, dasar filmnya, ditiup lagi, kan pulas. Itu yang lucu itu ada, yang lucu itu yang apa tuh, yang Iwan, laki-laki, ada perempuan lewat, bajunya terbatas, setan membisikin, itu lihat gitu. Jadi si laki-lakinya tuh ditiup-tiup, tuh lihat ada yang lewat, siapa? Kalau yang beriman kan astagfirullahaladzim. Tapi kalau yang setannya lihat, wow, gitu. Itu saya pas lihat itu ya Allah, sekarang jadi subhanallah, innalillahi gitu. Betapa kita itu punya musuh ya, yang bernama setan gitu. Jadi itulah nafsu amarah ya. Jadi orang yang memiliki nafsu amarah itu adalah orang yang mudah sekali tertipu setan. Ya, ini juga setan lagi ini, katanya di Quran tuh dia itu bisa dari depan, bisa dari belakang, dari pinggir. Makanya kalau Ahmad berjalan pakaiannya terbatas, itu setannya bisa di depan. Aku cantik gitu katanya. Ya, kalau nggak dari depan, dari belakang. Terlihat perempuan mewah dari belakang. Astagfirullahaladzim gitu ya. Ya Allah, itulah nafsu amarah. Nafsu yang menjurus kepada keburukan adalah orang-orang yang selalu mudah tertipu. Ibu coba, itu ibu lagi ngobrol tentang ilmu agama. Ini di tayangan kemarin nggak ada ya. Jadi kira-kira gitu, lagi ngobrol dengan teman gitu. Ini lagi ngobrol-ngobrol tentang agama, tentang kebaikan. Nanti setan itu membisikkan yang satu. Tahu nggak?
Ustaz itu titik-titik. Coba bilangin, kan kamu tahu masalahnya. Kata ibu yang lagi cerita tentang kebaikan, tahu enggak? Oh itu teh setan tuh langsung ketawa katanya. Tapi ketika mau bicara, astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonir, itu katanya nangis setan. Nggak sukses. Nah, termasuk ini sedang pengajian, setan membisikkan apa aja seperti dong nonton film, seneng gitu, mengganggu pikiran supaya pikirannya kemana. Nah itu nafsu amarah. Ya mudah-mudahan kita masuk ke nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang masih robah-robah, kadang baik, kadang enggak. Sepertinya kita ya Bu ya. Ketika bawa uang 2 juta ke toko, 2 juta, niatnya mau beli baju anak-anak karena celananya udah rombeng, bajunya udah rombeng. Ternyata ibu lihat tas yang matching dengan baju ibu. Setan datang tuh, Bu, beli tas dong. Gak apa-apa, nanti anak mah bisa lah, gampang, tinggal dibilangin aja ke anak bahwa uangnya gak ada. Itu kan gitu. Tapi ibu tuh mikir, kan udah janji mau beliin baju, mau beliin buat anak. Saya udah ada tasnya, udah bagus. Saya loncat ke depan. Ibu, sekarang aja please, kata setan. Tapi ibu teh masih auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah ternyata tidak tergoda. Ibu membeli baju untuk anak dan memang niatnya untuk beli baju. Wah, itu ibu masih bergulat seperti itu. Itulah nafsu lawamah ya. Nafsu yang berubah-ubah, kadang baik, kadang enggak. Termasuk kita juga ya, tahajud. Nah, tahajud kan, apalagi malam minggu, refreshing malam minggu, nggak ada PR, kan bebas. Kalau yang kerja besok kan harus ada PR yang dikerjakan. Kalau yang kuliah ada tugas yang harus diselesaikan. Sekarang malam minggu, kadang-kadang malam minggu katanya ya, yang kerja, yang kuliah itu pokoknya malam istirahat. Saking istirahatnya nggak ada tugas, jadi sekali-kali nonton film sampai jam 12 malam. Nah, kalau udah tidurnya jam 12 malam kan kurang tuh tidurnya. Kan sudah siap-siap jam 12 malam, tidurnya juga di depan televisi. Udah gitu, udah tidurnya tidak dalam keadaan zikir, bahkan dihantarkan dengan tontonan. Pas sudah tidur jam 4, keliling, apa tuh? Nah, alarm jam 4 keliling, alarm bunyi. Dan bunyinya itu alarmnya teh ada 3. Di ruang TV ada, di kamar ada, pokoknya di mana-mana bunyi barengan. Setan datang tuh, kan tadi malam kurang tidur, jadi sekali-kali kan seminggu ini tahajud terus. Please malam ini nggak usah deh, malam minggu ya, gitu kan. Oh iya juga kan, malam minggu kan udah 6 malam tuh sholat terus, malam ini mah enggak ketawa setannya. Terus ya masih tidur lah, sekarang malam itu istirahat. Nah udah itu azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata setan, tunggu 5 menit lagi aja. Kita bener-bener 5 menit aja sampai azan selesai, please. Kita padahal azan udah bangun kita teh. Oh iya, sampai selesai. Pas udah hayya ala sholah, as-sholatu khairun minan naum, benar-benar udah selesai azan, kata setan tuh, nanti 10 menit lagi, nggak apa-apa gitu. Azan sudah selesai, 10 menit terus. Ya udah gitu apa? Biasanya sholat berjamaah. Ibu-ibu biasa ke masjid, atau ini kan malam minggu, nggak usah berjamaah, sendiri aja. Ditambah dilihat di luar hujan gerimis. Nah, sudah deh, udah sendiri, udah mau sholat sendiri, nggak usah qoblah, karena udah terlambat.
10 menit kan udah terlambat, langsung aja sholat subuh. Udah sholat subuh, lagi sholat, jangan dikira setan tak mengganggu. Lagi sholat, ada khusus jin mengganggu lagi sholat. Niup, masih sedang sholat. Nanti habis sholat subuh, ini kan hari Minggu, tidur lagi ya. Terus kata ahwatnya lagi sholat, iya. Habis itu benar-benar tidur lagi, ibu tidur lagi, ahwat tidur lagi, sukses deh. Ibu biasanya ngegosek kamar mandi, ibu biasanya masak, ini tidur lagi, padahal itu nggak penting-penting aja tidur deh. Baik para pendengar semuanya, mudah-mudahan kita menuju ke tadi ketika kita berlatih, melatih diri sampai masuk ke ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannata. Ibu jadi sekarang harus banyak baca ta'awudz ya. Mau lagi duduk begini, mau tidur, mau makan. Itu mau makan kalau pakai tangan kiri ditemani setan. Pakai tangan kiri nggak pakai bismillah. Anak itu setan ikut makan. Jadi kita harus banyak bismillah, minimal bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja sudah cukup. Bahkan ada seorang ulama yang setiap suapan, walaupun itu tidak harus ya, setiap dia menyuap, karena biasanya di tengah-tengah ngobrol dia setiap suapan tuh bismillah. Tapi kalau kita mah keburu lapar ya kayaknya bismillah ya, tapi itu benar-benar di dalam hati gitu. Setiap suapan, jadi di situ tidak ditemani oleh iblis, oleh setan. Baik para pendengar semuanya, insya Allah pada siang ini kita akan membahas tentang wanita yang layak dicintai. Yes. Ini ada bukunya Sempurnanya Seorang Wanita Yang Layak Dicintai. Sebenarnya ini sudah sangat sering dibahas, hanya kita jangan sampai bersembunyi di balik amal atau ibadah makruh, sehingga kita sendiri yang mencoreng nama baik Islam, nama baik seorang muslimah. Pernah ada sebuah buku ditulis oleh Mbak Asma Nadia. Itu tentang wanita. Judulnya teh jangan nyebelin kalau nggak salah. Pokoknya yang gitu, itu bagus isinya tuh. Jadi ternyata muslimah itu sudah disiapkan oleh Allah. Dari sisi aspek manapun harus menjadi dakwah. Jadi sekarang jangan sampai terjadi para muslimah itu kalau udah ahli baca Quran, ahli pengajian, udah aja gitu. Tapi tidak mampu membawa dirinya menjadi dakwah di lingkungan sekitar. Nah jadi wanita yang layak dicintai itu wanita seperti apa? Itulah tadi di surat Al-Qalam. Ini meniru dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini surat Al-Qalam ayat 4. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kalau kita ingin tahu siapa wanita yang layak dicintai, itu wanita yang paling dekat meniru pribadi Rasulullah SAW. Kalau sama persis mungkin berat ya, tapi minimal kita punya cita-cita seperti itu. Ya Allah ya Rahman. Kebayanglah Rasul itu seperti apa ya. Makanya kalau akhwat, saya pernah baca di sebuah buku, benar-benar memiliki kesempurnaan gitu. Ketika secara fisik dia diberikan fisik yang indah. Kalau yang indah teh yang gimana ya? Maaf bapak-bapak jangan ngebayangin ya. Kita kan kalau pemilihan wanita Indonesia, ini katanya di Indonesia mau ada pemilihan Ratu Dunia ya sebentar lagi. Ya di situ pelajaran buat kita. Mereka itu subhanallah ya. Kan Allah juga yang menciptakan.
Dan itu yang terpilih itu maaf, yang badannya tinggi semampai gitu ya, yang perutnya nggak besar, iya kan Bu? Terus kulitnya juga, pokoknya yang pas menurut kasat mata kita. Mereka yang dipilih yang rambutnya bagus, kulitnya bagus. Aduh punten ikhwan jangan dengerin ya. Tapi ini memang sunatullah sekarang. Yang dilihat yang cantik itu yang maaf ya hidungnya mancung gitu ya. Kalau kita kan bibir yang mancung gitu, yang badannya semampai, yang hidungnya mancung, yang kulitnya halus, yang tutur katanya baik. Nah itu kan mungkin dari sisi kepribadiannya ya gitu. Nah itu kan baru terpilih tuh. Nah sekarang yang terpilih oleh Allah, yang dicintai itu yang seperti apa? Ternyata sosok Fatimah Az-Zahra itu adalah sosok yang secara fisik diberikan kesempurnaan. Iya, termasuk Siti Khadijah. Cuman Siti Khadijah nggak terlalu diceritakan karena Khadijah mulai dikenal oleh sejarah itu ketika sudah menikah. Tapi kalau Fatimah itu dari sejak muda. Jadi mohon maaf para pendengar, Fatimah itu saking cantiknya itu secara fisik itu jadi perbincangan para sahabat. Jadi suka ngegosip para sahabat gitu ya. Ngegosip itu bukan ngegosip yang buruk-buruk, bukan. Gimana caranya saya jadi menantunya Rasulullah gitu. Gimana? Bukan yang ngegosip kayak sekarang, oh gelis bukan. Kalau para sahabat itu berbincang-bincang tentang perempuan itu karena ingin memiliki pendamping yang bisa bersama-sama berjuang, yang bisa sama-sama nanti bisa melahirkan anak-anak yang soleh gitu. Duh kebayang gitu ya, Abu Bakar, Utsman gitu tuh pada berbincang-bincang bagaimana supaya menjadi menantunya Rasul ada perempuan bernama Fatimah. Nah kalau sekarang kita kan pemilihan di dunia ini ya Ratu Dunia, Ratu Indonesia, Putri ya kalau Indonesia, Putri Indonesia. Ada yang pernah jadi Putri Indonesia? Oh ibu pernah ya. Ya Putri Indonesia, ibu mau jadi Putri Indonesia? Ibu Indonesia. Pernah dulu ada pemilihan Ibu Indonesia terfavorit versi radio tahun 2006 ya. Ya ngedek ke depan tuh ya. Ibu Indonesia tuh yang seperti apa? Kalau kasat mata kita nggak bisa menentukan benar dia tuh Ibu Indonesia. Kalau aslinya nanti di hadapan Allah kan Ummul Mukminin. Ibu Indonesia itu siapa? Ibu dunia itu siapa? Yang udah jelas di hadisnya jelas, di Qurannya jelas adalah wanita-wanita pilihan, yaitu wanita-wanita yang mendampingi perjuangan Rasul. Kalau sekarang ada yang mendekati, yang mirip, meniru, itu tidak sebanding dengan para wanita pendamping Rasulullah SAW dulu. Cuman dulu belum ada pemilihan ibu dunia ya. Tapi sekarang tetap ada di dalam ceritanya di hadis-hadis ya. Nah jadi siapa sih wanita yang layak dicintai ya? Wanita yang layak dicintai adalah wanita yang taat kepada Allah udah jelas, yang ibadahnya bagus kepada Allah, yang paling utama adalah imannya yang kuat. Iman, kemudian tauhidnya benar, akidahnya benar. Kemudian yang kedua adalah yang ibadahnya benar, terutama ibadah mahdud. Nah 3 saja ya. Yang ketiga adalah yang akhlaknya mulia. Kalau tentang keimanan kita nggak bahas di sini ya Bu ya, karena ini sudah sering dibahas. Yang kedua tentang ibadahnya pun ada bahasan khusus. Nah inilah yang ketiga ini. Ini ada bukunya bagus. Kok yang nulisnya laki-laki? Ini di sini saya dari tadi baca. Subhanallah ya. Jadi seorang wanita itu akan dicintai oleh Allah dan dia akan dicintai oleh orang di sekeliling kita. Salah satunya adalah yang pertama dia itu dapat dipercaya. Bu, suami pergi ke luar negeri, SMS, Ma titip anak-anak, jaga sholatnya,
jaga baca Qur'annya, jaga makanannya. Yang terjadi, ibu tuh ketika tahu suaminya keluar negeri, alhamdulillah, saya bisa bebas. Bebas apa, Bu? Bebas jalan-jalan dengan ibu-ibu yang lain. Bebas ke apa sih namanya? Salon, medikur, dicukur, medikur apa lagi? Pokoknya lah perkurkuran, medikur gitu. Seharian siang nggak ada yang masak. Nggak ada ibu ngecek masakan juga, nasi kering di rumah. Anak pulang sekolah ini kemana nasi, emaknya lagi dicukur dan manikur. Nah itu udah langsung tuh orang yang tidak dapat dipercaya itu seperti itu. Nah, subuh malah ibunya yang ketiduran, harusnya membangunkan anak pas anaknya tuh 7. Wah ini mantap ya. Kan kalau anaknya 7 berarti harus diketokin satu-satu. Ah mumpung si bapaknya nggak ada, ya nggak usah dibangunin, nanti juga bangun sendiri. Bablas anak sampai jam 7 ada yang tidak sholat. Ibu amanah dari suami harus dapat dipercaya. Ibu melalaikan amanah itu sudah, nanti ibu yang tanggung jawab. Nanti tapi saya sudah membangunkan anak yang pertama dibangun, tapi sekali dibangun tidur lagi. Yang kedua sudah dibangunkan tidur lagi. Itu lain lagi ya Bu ya. Ibu kalau udah membangunkan tidur lagi, membangunkan tidur lagi sudah berkali-kali, itu bukan berarti tidak menjaga amanah. Akhwat juga sama. Ini untuk ibu-ibu ya, dikasih uang bulanan sebulan berapa Bu? Berapa ya ibu-ibu tuh 20 juta. Subhanallah. Yang keren itu kan ibu-ibu tuh dikasih uang 2 juta, anaknya 5 tapi bersisa. Itu yang keren. Bersisanya karena apa? Karena ibunya pandai menggolangkan ya. Tapi izin dulu Pak, ini mau dibelikan modal, menjadikan modal ini malah masih untung Pak, uang tinggal berapa? Masih 1 juta lagi. Cukup 1 juta, alhamdulillah. Karena ini diempet-empet dan ini tuh dipakai beli ini kemudian digolangkan ternyata bisa menambah. Oh suami kayak gitu Mbak udah kayak subhanallah, nanti pulang dari luar negeri suami akan bawa oleh-oleh intan permata dan dicintai. Coba kalau suami yang tidak mencintai, jadi ini tuh wanita yang dicintai, kalau dia dicintai Allah, insya Allah bakal dicintai oleh suami yang soleh. Kembali lagi Bu, suami yang soleh itu akan mencintai istrinya kalau istrinya solihah gitu. Nah tapi ada suami yang gak cinta kepada istrinya, berarti kurang soleh atau salah. Kalau yang soleh pasti akan senang kepada yang solihah. Jadi ibu jangan takut nggak dicintai suaminya. Kalau ibu menjaga amanah, dapat dipercaya, Allah cinta kepada ibu. Nanti Allah menggerakkan hati suami ibu, cintanya cinta yang murni, bukan yang palsu. Bu, nih untuk yang akhwat dapat dipercaya yang muda apa? Ini tadi kembali ke setan lagi ya. Hati-hati, setan itu suka mengganggu. Dulu pernah ada seorang ibu datang ke rumah, itu nggak amanah. Jadi dia itu megang uang sekolah tabungan. Kan kalau nabung itu setiap tahun harus dikembalikan tuh, anak-anak dikembalikan. Pas itu ketika dia pegang tabungan anak sekolah, setiap ada keperluan, padahal nggak perlu-perlu amat, dia tuh pinjam, dicatat, pinjam, catat. Wah, pas udah mau akhir tahun, habis. Waduh, ini gimana? Nanti kalau mau membalikan uangnya nggak ada. Kemudian ini gimana nanti orang tua? Waduh, terus datang ke rumah, mau pinjam katanya gitu. Berapa? Lumayan besar. Atau 8 juta berapa? Dalam hati teh mikir gitu ya, dalam hati teh
Ya Allah tuh kenapa pakai pinjam gitu. Makanya jangan ngegampangin uang orang. Makanya kan ada namanya gasab. Gasab itu adalah memakai barang orang yang tanpa izin. Gasab itu namanya. Jadi kalau ada uang disimpan di kita, padahal itu bukan hak kita, kalau kita memanfaatkan tanpa izin, itu namanya gasab. Nah seperti tadi, kenapa ibu nggak bilang? Dulu harusnya bilang kepada orang tua, boleh nggak pinjam? Ya kalau bilang nggak boleh ya. Nah, makanya di situ ibu-ibu kalau yang wow, yang hati-hati, ingin dicintai, kalau ada barang yang nggak jelas, termasuk ibu di rumah. Kalau yang biasa bu, biasa sangat menjaga ini halal, ini jelas-jelas halal gitu. Yang masih diragukan, jangan berani. Ibu di rumah ada lotek tuh, awet ada lotek pulang dari sini dibungkus masih nggak jelas itu punya siapa. Kalau ibu mau belajar warok itu bilang ini anak-anak punya siapa. Oh punya adik, boleh nggak mama? Boleh. Tapi kan ada yang pas datang ke rumah ada apa namanya, ada lotek gitu. Meni lapar lagi, belewok gitu. Nah itu kan subhanallah, ternyata seorang wanita yang sangat menjaga itu amanah dari yang sederhana gitu. Apalagi kalau amanahnya amanah yang sangat besar. Makanya sekarang kita belajar untuk menjaga amanah apa aja yang Allah amanahkan kepada kita. Khusus untuk ibu-ibu mungkin amanah buat kita ya Bu. Ya Allah, pernah ada seorang ibu, dia nangis ketika apa? Ketika melihat anaknya itu ketika berwudu, dia itu usianya sudah balik, ternyata wudunya belum betul. Kita mah kayaknya yang gitu-gitu nggak pernah diperhatiin ya Bu ya. Biarinlah anak saya udah pesantren, udah sekolah. Ibu kita punya anak misalnya, ibu rajin ke pengajian, tapi anaknya masih baca Qurannya juga belum betul, itu amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini teman-teman di sini yang rajin pengajian di sini, ini amanah ilmu yang ada. Ini harus dipertanggungjawabkan. Pulang dari sini, saya sudah bisa baca Quran, saya udah benar bacaannya, udah hafal banyak. Sekarang adik saya belum bisa baca. Teman-teman di sini sudah biasa menutup aurat, sampai ke rumah adiknya masih tank top, maksudnya masih begini-begini. Itu amanah. Mampu nggak kita bicara? Mampu nggak menyampaikan itu? Kadang-kadang kita masih mikir ya. Ilmu amanah, harta amanah, ibu anak-anak amanah, ahwat, tua ahwat amanah. Kalau dibuka-buka sembarang orang lihat, berarti kita tidak bisa menjaga amanah. Tapi kalau kita tutup rapi, ada ikhwan yang ngajak nonton malam mingguan berduaan, tidak, lebih baik aku putus sekarang. Nah, langsung putus. Udah itu cari aja yang lebih menjaga, yang lebih menjaga. Subhanallah, itu kan amanah. Tubuh kita amanah, ilmu amanah, anak-anak amanah. Ya, jadi wanita yang layak dicintai itu yang menjaga amanah. Dari hal-hal yang sederhana tadi, dari uang, dari tadi anak, harta. Maka itu kalau di Quran ada di surah An-Nisa itu fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Yang pertama, seorang wanita salihah itu yang taat kepada Allah. Yang kedua adalah yang menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya nggak ada. Nah itu maksudnya menjaga kehormatan diri itu baik itu harta, amanah yang suami titipkan. Maaf yang belum menikah belum begitu mengerti ya mungkin ya. Tapi kan Ahwa juga nanti bakal menikah. Ya jadi kalau sekarang kan lagi musim apa ya, musim emansipasi. Jadi emansipasi wanita. Jadi kalau suaminya lagi nggak ada di rumah, bebas, nggak harus bilang-bilang. Makanya ibu kalau mau kemana-mana, tapi jangan lebay ya Bu ya. Mau ke warung sebelah SMS, suaminya lagi di luar negeri, mau ke warung sebelah ya beli terasi. Kalau itu mah berlebihan ya,
Ayo pas pergi keluar kota, pergi kemana, nggak bilang, nginep 2 hari, nggak bilang, malah ke pasar ke situ. Bilang, kalau yang seperti itu nggak usah ya Bu ya. Atau ibu mau makan di meja makan, ini lebay ya Bu ya. Pak izin saya makan nasi yang di meja. Maaf ya. Seperti Ahwat juga ada yang dulu teh berlebihan gitu. Saking mungkin dapat ilmu ini teh ingin warok gitu. Itu mau masuk kamar mandi, pas di kamar mandi itu ada sabun. Karena sabun itu sabun milik bersama, teriak-teriak dia di sabun. Ini ada sabun siapa? Katanya gitu. Boleh nggak pakai? Ini bosan gitu ya. Nah, kalau itu berlebihan. Jadi ada amanah yang tidak harus bilang. Sebenarnya kita tuh itu tuh sederhana aja. Kalau udah sama-sama tahu, udah sama-sama halal mah, nggak usah izin-izin. Nanti disalahin saya loh, Awat. Pulang dari sini odol, minta odol ya. Dan udah mau makan ke ibunya, mama halal ya, saya mau makan. Ya kalau anak mah itu udah hak ya, halal dari ibunya. Atau maaf di rumah kodimat tuh. Kodimat itu yang batu-batu di rumah. Saking gak beraninya makan gitu ya. Nasi bilang dulu setiap mau makan. Kalau majikannya nggak ada nggak mau makan karena belum izin. Nah kalau itu kan sudah haknya, sudah disepakati gitu. Nah inilah tentang amanah. Yang kedua ya, apalagi tadi tuh tentang kejujuran ya, kejujuran. Ahwat pokoknya mah kalau ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh makhluknya, jadilah wanita yang tidak mudah mengumbar bohong. Tadi bohong teh kalau lagi apa ya? Ibu usia berapa? Gak mau nyebut ya Bu ya? Ahwat juga pas berkumpul dengan yang belum pada nikah, ditanya, berapa usianya? Alhamdulillah 20. Padahal di hati itu 25. Itu kan berarti diskonnya 5. Jadi kalau yang biasa bohong nggak enak aja. Tapi itu kalau biasa apa ada itu. Anak ibu berapa? 5. Sekolahnya di mana aja? Ya sebutin aja. Sekolahnya ada yang baru lulusan SMA, ada yang baru lulusan SMP. Alhamdulillah. Nggak usah ditutup-tutupin. Anak saya mah alhamdulillah sudah pada kerja. Kerjanya di mana? Ada aja. Ya, padahal kerjanya itu yang mungkin karena ibu malu ya. Nah makanya orang berbohong itu pertama karena ingin menjaga bahwa aku itu orang hebat, aku ini orang yang ini ya, orang yang pokoknya lah yang berkedudukan gitu. Makanya berbohong itu sudah biasa. Tapi bagi orang-orang yang apa saya berbohong? Karena saya itu menjaga kehormatan diri saya, bukan karena supaya orang percaya kepada saya, bukan. Tapi bohong itu kan ciri orang munafik. Walaupun kecil, ibu jangan bohong ke anak juga. Anaknya tuh lagi susah sholat, susah belajar. Nah, yang rajin belajarnya ya, rajin sholatnya. Besok sama mama dibelikan tas baru. Biasa kalau lagi ada keinginan, ibu kan suka semangat berjanji sesuatu. Itu Rasul marah untuk menjanjikan hanya permen aja. Rasul bukan permen mungkin dulu ya. Pokoknya suatu barang yang dijanjikan kepada anak kalau nggak dipenuhi berarti bohong. Makanya ibu, saya baca di sini seorang muslimah itu tidak berjanji menjual insya Allah. Insya Allah saya datang. Berarti itu teh harusnya 99% datang. 1%-nya itu kalau memang benar-benar takdir Allah tidak bisa datang. Kalau kita makan nggak, ya, insya Allah saya datang, dalam hati kayaknya nggak akan datang deh. Berarti itu nggak bohong Bu. Ibu, ya, jadi Kak Ibu terus ya. Soalnya kita teh sering nggak bohong. Mengaku para pendengar yang ada di rumah juga diingat-ingat, ya Allah berarti kita tuh sholat sekarang ini tuh kemana gitu, kita baca Quran tuh kemana gitu.
masih campur-campur ya. Sholat jalan, maksiat jalan, namanya apa? STMJ. Sholat jalan, maksiat jalan. Wah kalau gitu teh nggak usah sholat, nggak usah baca Quran. Wah mungkin bablas. Ini sudah 50-50 aja udah. Ya Allah. Subhanallah. Siti Fatimah, saya baca di bukunya itu, adalah seorang pribadi yang tidak pernah bohong. Saking beliau itu meniru kepribadian ayahandanya. Allahu Akbar. Yuk bismillah, coba mulai nanti ya, mulai start nih dari sini. Neng pulang kemana? Ke Cicahem. Di mana alamatnya? Itu di dekat pasar Cicahem. Tapi pasarnya rada-rada keren apa enggak ya? Ya kadang-kadang kita kan suka nggak mau terbuka asli gitu ya. Padahal maka rumah kita itu di gang gitu. Di gang itu jauh dari pasarnya, itu masih jauh. Saya kalau ada nanya-nanya, katanya aslinya dari mana? Dari Ciamis, Cijulang, Ciamis Selatan, di kampung gitu ya. Mending asli lah daripada Ciamis kota. Padahal di kampung gitu ya. Ya kampung itu bener-bener kampung, daerah Batu Karas sana, dekat pantai, padahal kan deket-deket aja. Ke pantainya teh agak jauh kan. Ke pasar nggak dekat juga gitu, agak jauh. Ya udah, mending Cijulang, Ciamis dari sana. Ya gitu kan. Terus kalau ada yang nanya, teteh kuliahnya di mana? Di matematika. Terus gimana S1, D3? Saya kuliahnya S1, tapi kuliahnya sampai D3 karena dulu melahirkan terus. Harusnya nggak usah disebutin ya, melahirkan terus. Itu kan berarti membela diri ya. Ya udah, ya kalau D3 mah D3. Iya, gitu kan? Tapi kita tuh suka ingin nutup-nutupi gitu ya, bahwa saya itu S1 dulu, terus udah bilang D3, pengen membela diri, kan melahirkan terus gitu ya. Harusnya enggak, barusan juga ya enggak. Subhanallah, ya Allah gitu ya, suka kita tuh menutup-nutup itu kan enggak bohong. Tapi kan hati kecil tuh Allah Maha tahu, pengen disebut lebih gitu ya. Nah mending enak nanti apa adanya gitu ya. Tapi jangan terlalu jujur juga. Kalau nggak ditanya mah jangan. Iya, kalau nggak ditanya langsung download saking dia tadi ya segalanya tuh proporsional gitu ya Bu ya. Ya ibu misalnya zaman dulunya masa lalunya kelam sekali. Tapi ketika udah usia 50 tahun baru oleh Allah tuh diberikan hidayah, belajar agama rapi gitu. Terus deret ibu tuh cerita ke anak cucu, dikumpulkan cucu-cucu semua tentang masa lalu, masa gelap, masa kelam gitu. Atau cucu-cucu melongo, oh ternyata. Nah kalau nggak terlalu perlu amat buat apa? Kecuali kalau itu manfaat. Seperti di televisi kan ada ya, kayak cerita dulunya sebagai seorang pemabuk gitu ya, seorang ustadz yang ternyata Allah Maha Pemberi hidayah, taufik, tapi gak terlalu detail sampai sedetil-detilnya. Bahkan ada seorang ulama besar juga, Malik bin Dinar, beliau itu cerita di situ. Beliau itu seorang ulama besar yang subhanallah tasawuf gitu ya. Beliau itu sebelumnya adalah seorang yang senang mabuk-mabuk, main perempuan, pokoknya jahat, dan uangnya sangat melimpah. Setiap hari itu beliau ngumpulin apa? Ngumpulin orang-orang untuk senang-senang. Wah ibu-ibu kalau sekarang ada yang ngumpulin gitu ya, pokoknya bebas, mau minum, mau makan, sepuasnya dikumpulin. Saking dia kayanya. Makanya disebut juga Malik bin Dinar. Kan bin Dinar itu banyak dinarnya. Nah jadi itu kemudian ketika dia cerita tentang masa lalunya, sampaikan sekarang kepada kita. Nah itu menceritakan sesuatu yang buat beliau itu betapa Allah itu maha sayang kepada hamba-hambanya. Kalau Allah berikan hidayah, maka dia mendapatkan hidayah. Apa yang terjadi? Yang terjadi subhanallah, beliau itu bermimpi. Nah dalam mimpinya itu mengerikan sekali katanya. Saya lupa lagi mimpinya apa. Sehingga ketika habis bermimpi itu, dalam mimpinya dia bertemu dengan anaknya yang satu-satunya meninggal. Nah kemudian anaknya itu, ayah kamu, ayah mau bawa apa pulang kepada Allah gitu.
anaknya satu-satunya yang meninggal. Nah disitulah Allah berikan hidayah kepada beliau, dan besoknya beliau itu benar-benar 180 derajat berubah. Kemudian dia harta yang itu diberikan kepada orang, sampai katanya dalam kisahnya walau alam ya. Jadi dia saking ingin selalu ingat kematian, ketika bangun tidur di pinggirnya itu sudah disiapkan lubang, bukan lubang buaya, lubang kematian, makam. Jadi kalau bangun lihatnya sudah siap. Jadi ibu kalau yang nggak sadar-sadar ya dia boleh dibuat lubang mati ya. Nah lubang mati supaya ketika pas ibu susah tahajud gitu ya, pengennya itu jalan-jalan aja terus udah siap. Atau kalau enggak ibu siapkan ini aja, siapkan kain kafan. Saya ada di rumahku kain kafan gitu. Tapi sekarang udah kekuning-kuningan, kelamaan ternyata ya. Ibu mau pakai duluan ya. Ya dulu tuh pengen mengikuti itu, tapi kalau nggak sadar mah tetap aja nggak sadar ya. Sudah ada lubang mayat, udah ada ini, kalau kitanya kebal dan memang kebal aja. Jadi ibu ternyata di situ awal tuh kesadaran di situ kan, ya Allah betapa mahalnya gitu. Jadi mau pakai apa kalau udah keras mah keras gitu. Makanya sekarang mah kita mau minta aja ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan. Bagi yang malas ya Allah jauhkan dari kemalasan. Bagi yang banyak bohong dosa terus ya Allah jauhkan dari keinginan berbohong. Terus apalagi tadi ketika diamanahi kita tuh inginnya khianat aja dengan amanah itu. Nah mudah-mudahan awal semuanya kita bisa baik. Itulah Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia. Tadi satu apa Bu? Supaya menjadi wanita yang dicintai, jaga amanah. Silakan pikirkan masing-masing amanah masing-masing apa. Ngajar seminggu, ngajar ikut kepada anak tetangga 2 hari, itu pegang 2 hari. Kalau saya harus ngajar kecuali kalau ada urusan, kecuali kalau ada itu hanya 2. Misalnya ngajarnya hanya 1, bayarnya juga nggak bayar lagi, itu amanah. Saya ini mengajak ini teman-teman yang muda-muda ya, sudah punya amanah seminggu sekali ngajar. Minggu yang akan datang izin ya, kenapa mau nonton film, terus besoknya maaf ya sakit gigi, udah giginya nggak terlalu sakit, terus minggunya lagi udah ya batalin aja ya, nggak jadi ya mancer-mancer. Baru juga bikin kesepakatan udah mancer-mancer. Kalau udah amanahnya sudah disepakati udah istiqomah ya. Yang gitu-gitu loh. Misalnya ngajar oh kerja ya, belum ngajar ya. Coba nanti bikin ya, ngajar dia belajar kita punya amanah. Bisa ngajar tetangga, ngajar anaknya uang, ngajar uangnya ya. Itu nanti belajar kita bertanggung jawab. Kalau nggak begitu nggak teruji kita. Awal sudah mulai sekarang cari amanah buat kita. Oh kalau gitu saya nggak sanggup ya. Kalau nggak itu nggak teruji. Sejauh mana kita tanggung jawab terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita, walaupun hanya 1. Saya jam 1 adalah amanah di Masjid Darut Tauhid. Kalau ada yang minta ceramah misalnya jam 1, maaf saya sudah ada amanah, kecuali sangat darurat misalnya di luar negeri, di luar Jawa gitu. Ini harus dipikir. Apalagi biasanya para penceramah itu suka tergoda. Misalnya amanah dia mengajar di sebuah tempat, sebulan dikasih transport 100.000. Pas sekali waktu ada yang ngomong, pada waktu itu sudah menjanjikan, katanya yang ngomong dikasih 20 juta. Gimana sih? Milih yang mana Bu? Awak milih yang mana? Yang 20 juta apa yang 100.000 sebulan? Nah itulah tadinya Allah Maha tahu isi hati. Isi nanti akhlak menjadi penceramah.
sudah ada amanah yang tidak bisa ditinggalkan, yang sudah istiqomah, sudah perjanjian di situ. Ketika ada yang menggoda, itu si setan datang tadi, gitu ya, sambil tiup-tiup sekali-kali. Bolehkan, itu uploadnya 20 juta. Kalau ngajar di situ cuma 100.000 sekali-kali. Ketika yes tanda tangan, setan terbirit-birit dengan girangnya. Terbirit-birit nggak girangnya, dia berlari dengan girangnya, sukses. Berceramahnya aja sudah seperti itu, gimana nanti santrinya? Tapi bukan berarti yang ada misalnya ngajar rutin tiba-tiba dia ngomong, Allah Maha tahu isi hatinya. Ada yang memang dia berdakwah di luar bukan karena niat amplopnya, bukan, tapi karena tuntutan dakwah, itu lain lagi. Wah, subhanallah ya. Para muslimah kita harus sudah mulai. Baik, yang ketiga, 3 aja ya. Tadi 1, jaga amanah. Yang kedua adalah tidak berbohong. Yang ketiga, selalu bertutur kata yang baik. Di sini ada berapa sih? Banyak ya. Jadi tutur katanya tuh enakan gitu. Tahu enakan bu? Enakan gitu. Kalau ketemu awal gitu teh, setiap patah katanya tuh positif. Karena maaf ya bu, ada tipe ibu seksi negatif. Kalau ketemu teh mending nyelak ke sini. Jadi membuat wajah kita juga udah runyam, nambah runyam. Tapi kalau ada ketemu itu seperti menyejukkan. Saya dapat SMS dari seseorang ya tentang hadis Rasul. Cirinya orang yang baik itu ketika kita ketemu dengan orang tersebut membuat kita itu ingat Allah gitu. Jadi bukan ketika kemudian tuh, aduh kalau ketemu dia tuh pasti ngomongin tetangganya. Atau kalau kita ketemu sama dia pasti yang diomongin tuh keburukan orang apa aja yang buruknya. Nah kalau gitu mah hindari. Tapi kan kita nggak bisa menghindari ya, bakal ketemu. Tapi itu cermin buat kita. Kita nggak usah lihat orang, jangan-jangan kita ya lihat. Setiap ada yang bertamu ke rumah, aduh pas datang ke geng duduk udah langsung wajah itu langsung berkurang gitu. Karena apa? Karena dari lisannya. Nah ternyata itu tuh ibu, wanita yang layak dicintai itu dari sininya. Jadi orang kalau dari sininya lapang, pemaaf, jadi kalau lihat orang tuh yang baiknya gitu, nah maka dia akan keluar kata-katanya pun yang baik. Tapi kalau dari sininya rumput, sulit hati, betul ya? Namanya apa sih sulit hati? Iya sulit hati gitu. Jadi negatif thinking aja itu akan keluar kata-katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ya bu, tidak ya bu ya. Jadi kita mah kalau ketemu orang tuh pokoknya pengen yang baik-baik aja gitu. Nah sedangkan yang namanya hidup kan tidak selamanya membuat kita bahagia. Maka di situ kemampuan seorang wanita bisa menerima sesuatu dengan lapang hati, maka dia akan mudah merubah apa? Merubah hatinya, nanti akan keluar kata-kata yang baik. Maaf ya jamaah Darut Tauhid, kalau bisa harus ada khasnya. Khasnya itu bicaranya itu turut katanya baik, tapi bukan berarti lebay ya bu ya. Ibu pulang dari sini jadi lemah gebule bicaranya itu gitu ya. Padahal itu teh nadanya tuh rada-rada keras gitu. Nanti pulang dari sini assalamualaikum, itu malah aneh ya bu ya. Jadi kalau kita tipenya memang seperti itu kan yang penting isinya bu. Isi dari setiap patah katanya itu keluar dari hati yang lapang hati yang pemaaf, yang penuh gembira, akan keluar gembira. Punten ini ahwat, ada itu ahwat yang muda suka negatif aja di rumahnya tuh. Jadi kalau ketemu ibunya tuh ditanya sama ibunya tuh, Neng, gimana saya? Baik? Baik? Aduh, itu kayaknya belum belajar bagaimana etika ke orang tua. Kan kalau anak yang baik kan, ma baik, ma gitu kan. Ini baik. Gimana SPP-nya sudah dibayar? Sudah. Jadi segininya gitu ya. Nah itu kan anak yang kepada orang tua. Tapi sebaliknya ada juga yang orang tua kepada anaknya gitu. Jadi setiap apa aja kalau anaknya pulang dari mana, nggak ada bikin guru gitu ya. Maksudnya yang bikin ketawa nggak ada.
Ini kayaknya kalau ketemu ibunya tuh menyeramkan. Nih anaknya pulang dari sekolah bawa PR, mama ada PR, yuk dikerjakan sekarang ya. Kalau nanti malam-malam kamu keburu tidur, ngantuk. Kata anak, ya keburu itu. Jadi itu kan tipenya sama, itu namanya 50-50 ya. Kalau ibunya begitu, anaknya begitu. Nah nanti ibu ada saatnya ibunya yang lembut, anaknya enggak. Tapi namanya juga anak-anak. Yang tidak boleh itu ibunya yang keras, anaknya lembut, itu maka terlaluan, malu. Ya. Nah kalau namanya anak-anak kan bete, nggak enak. Tapi kalau ibunya baik, nanti membawa anak itu bergembira. Saya suka ngebayangin gitu ya, keluarga muslim itu penuh cinta, itu bukan yang direkayasa disebutin mama teh cinta sama kamu, yuk ngerjain PR sekarang coba. Itu makan dramatis ya, drastis. Pokoknya mau cinta tapi langsung marah. Terus tuh anak suruh makan juga, makan sekarang. Kalau nggak makan nanti kamu sakit. Kalau nggak sakit nanti setiawan segala macam. Ayo makan sekarang. Dibawain makan. Ayo makan. Ayo. Ya enggak ya Bu ya. Jadi ini memang pentingnya di sini kita menjaga hati. Insya Allah kita bisa menjaga lisan. Yuk Bismillahnya. Nih harusnya yang muda-muda itu ya, kalau mamanya pulang dari pengajian dari mana itu pas datang, assalamualaikum ibunya tuh. Terus kata anak yang masih remaja, waalaikumsalam mama capek ya, mau teh manis atau mau teh botol? Kayaknya ibu ya seneng gitu. Ini saya jadi curhat ya Bu ya. Jika ada para muslimah yang muda gitu ya, jadi nggak begini, pas datang tuh ibunya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemana Neng? Ke pengajian, gimana? Tuh ada majelis taklim di sana, takut terlambat. Ya Allah, itu bukan majelis taklim yang sukses itu. Yang namanya majelis taklim, akhwat ikut kelompok pengajian, halakoh apa, pulang dari sana tuh praktekan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi ayat itu bukan teoritis, bukan tematis, bukan, tapi praktis kan gitu. Dan nih yang di rumah mudah-mudahan para remaja tuh ibu-ibu udah pada bisik-bisik. Nah gitu Neng katanya. Bapak-bapak sama dong, bapak-bapak jangan hanya ingin dilayani Pak. Nih kita jadi ngobrol. Para bapak tuh kadang-kadang kan bapak yang minta disiapin ibu ya. Ibu mah bapak datang dari kantor dibikinin teh manis, tapi disolawatan ya Bu, dipelet gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim kan. Ya Allah, suami saya sing soleh, sing baik, disiapin. Nanti sekali waktu bapak yang nyiapin. Si mamahnya lagi sakit gigi, capek habis ngeyong-ngeyong bayi. Kata si bapak, mama capek ya ngeyong bayi, mau disiapin itu susu coklat. Terus kata mamanya, oh jangan repot-repot Pak. Enggak repot-repot, mau susu coklat. Jangan repot-repot. Mama tuh biasa mandiri, nggak usah nanti kelalat ke suami. Nah itu mah jadi nggak jadi deh bahagianya. Jadi subhanallah. Nah kita biasa kan dari hal sederhana. Saya suka ngebayangin keluarga Rasul gitu ya. Atas dalam kisahnya Rasul itu membantu peran suami gitu ya. Peran istri membantu peran suami. Ada saatnya suami berperan dua, istrinya yang bagian di rumah memberikan cinta yang murni buat keluarga. Ya gak ada Bu yang namanya saling mencintai, kata-kata baik kepada anak kalau kitanya sumpah anti, menyimpan dendam kepada anak itu, dilihatnya yang buruk aja kan gitu ya. Iya ya, kan ada katanya tipe orang tua ibu yang nyalahin anak aja terus ya kan. Anak-anak gak mau disalahin terus Bu. Ibu-ibu juga gak mau dituntut terus oleh anak. Jadi sekarang mas saling menuntut diri. Jadi subhanallah, ibu nanti pulang dari sini jadi pada hebat ibu ya. Walaupun di sini mengkulit karena hati, tapi apa gitu ya, sebentar tapi terus ibu memberikan cinta yang murni. Ada buku khusus tentang cinta ya. Ternyata subhanallah ya, ibu-ibu yang pas bangun tidur
berikan cinta untuk yang di sebelahnya. Kalau anak masih kecil, bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, sambil anaknya bangun, saya langsung diberikan senyum sampai sebegini, pas bangun udah ya Allah, itu malam ya nanti kalau jadi istri. Nah, justru harus dengan cinta. Dari bangun tidur penuh cinta, nanti memandikan penuh cinta, ngasih makan penuh cinta, siang mau membangunkan, mau mengajak sholat penuh cinta. Nanti sore mau sore mandi ya sayang, mandi sore, bukan yang digebruskan ke kamar mandi. Mandi nanti banyak kuman dijongklokan. Allahu Akbar. Nggak ada cerita ya Fatimah, Aisyah itu begitu. Aisyah tuh begitu cinta sampai disebutnya Ummul Mukminin. Ya, Aisyah itu sempat ketika Rasulullah mau lebaran itu ada anak yatim yang nangis di pojok. Itu saya suka membayangin gimana sosok Aisyah gitu ya. Cinta sekali kepada anak yatim yang tidak lahir dari kandungannya sendiri. Jadi ibu awal ya di sini jangan kalah oleh siapa tuh Bunda Teresa ya. Bunda Teresa itu wah yang lepra gitu dikumpulin, sayang penuh cinta. Kita pada anak yatim rada duduk, ih bau amit-amit, ayo muntah. Aduh ya Allah. Ya jadi itu mah kita gitu ya. Sedikit bau pergi, bau gitu. Harusnya kan kasihan dia anak yatim, nggak ada ibunya, mungkin sibuk kerja, ya kita lah seperti Aisyah dimandiin, didandani sampai dia gembira. Nah saya ingin mengajak kita semua itu seperti itu. Jadi buktikan kemuliaan seorang muslimah itu bukan bersembunyi di balik baca Quran yang rajin saja, bukan, tapi harus aplikasi. Perhatian dari yang sederhana, dari bahasa tutur kata. Kita punya makanan sedikit dibungkusin, itu yang kecil-kecil itu. Ada anak kecil permen, sayang permen, yuk kita ngaji belajar. Daripada anak-anak kumpul ngaji, kalau nggak ngaji masuk neraka. Jadi sekarang anak-anak tuh nggak mau belajar agama karena kata ibu gurunya itu ada yang terlambat berdiri, angkat kaki sebelah, udah angkat sebelah itu sampai anak tuh gitu. Sekarang sudah lain dunia. Baik ibu, sampai di sini ada pertanyaan. Ini ringan hari ini ya, materinya tentang akhlak. Kita variasi supaya tidak bosan nih. Kadang akhlak, fikih, ada tauhid yang rada-rada ini ya, rada mendalam kuat. Baik, mangga para pendengar yang berada di rumah, silakan bagi yang hafal halaman 9 ya. Al-Baqarah. Hadiahnya sudah siap? Dapat hadiah buku teh mini Menata Spiritual Muslimah bagi yang hafal halaman 9 surat Al-Baqarah. Belum ada dari luar, silakan. Boleh acungkan tangan yang baru pertama kali hadir di acara kajian muslimah. Yang baru pertama hadir, alhamdulillah, selamat datang. Oh, yang jelas yang merah-merah ya. Alhamdulillah, berarti yang lainnya sudah berkali-kali. Ada yang mau bertanya? Ini pendengar belum ada yang bertanya. Silakan. Boleh di luar tema ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi
gitu ya. Ya, dengan apa ya? Karena majikan saya sendiri muslim gitu. Ya, jadi saya ingin apa ya? Memanfaatkan waktu saya untuk mencari ilmu ya. Tapi ibu boleh ya ini berapa boleh jam? Berapa jam boleh? Apa ya? Kalau majikan saya kan jarang di rumah, itu mereka hanya adanya siang dan malam saja. Jadi kalau apa pekerjaan saya selesai, saya biasanya menggunakan waktu itu untuk pergi gitu. Iya. Ya, tapi kan selama ini gitu kan mereka tahunya saya ke masjid gitu. Iya. Ya, tapi kan kadang-kadang tidak setiap hari saya ke masjid, kadang-kadang saya ikut seminar, kadang-kadang saya kemana. Mana loh ya? Saya tidak meminta izin untuk yang lainnya lagi karena kan saya meminta izin itu waktu itu secara komprehensif untuk semua keseluruhan kegiatan saya di luar gitu. Oh iya. Tidak setiap mau berangkat bilang gitu ya. Iya. Tapi mereka hanya apa ya berpikir saya ke masjid gitu. Padahal tidak. Kadang-kadang ya itu tadi saya tidak seminar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga diamanahi keuangan teh. Wah, subhanallah ya, itu amanah tuh. Ya. Spesial sekali pun ya. Terkadang ini kan kalau misalkan saya pesan gas gitu kan, karena kalau misalkan saya minta tolong dipasangkan ke si bapak yang ngirim gitu kan, dia suka ngasih uang tipsnya gitu, tetapi dia dari uang yang dipasangkan itu bonus ya. Ya, maka itu boleh gitu kan. Ya. Terus satu lagi apa ya? Ya pokoknya itu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada? Ya silakan nanti sekalian. Bu Siti silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, amanahnya berapa Bu anaknya? Oh belum. Ya. Karyawati. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus sekali ya yang barusan, terutama yang tadi yang pertama juga ada bekerja apapun ya. Saya senang dapat pertanyaan dari adik yang sebagai khodimah tapi tidak ada perasaan malu untuk berbicara bahwa saya adalah seorang khodimah. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah pembantunya Rasul, dan itu subhanallah beliau itu sangat cerdas, sangat soleh, sehingga sangat dicintai oleh Rasul. Sehingga kita sekarang yang ada para muslimah, baik itu seorang majikan, dia seorang istri pengusaha, tidak boleh sedikit pun merendahkan pembantu. Karena Rasulullah SAW dulu sangat menghormati pembantunya, sangat cinta kepada Anas bin Malik. Cinta bukan karena apa-apa, tapi cinta karena ketaatannya kepada Allah. Bahkan banyak sekarang para khodimat yang jauh lebih soleh dibanding majikannya. Khodimat sudah bangun dari jam 2, dia harus sholat malam karena menghadapi pekerjaan yang harus dari sebelum subuh bekerja. Sementara majikannya bangunnya setelah subuh. Ya, kemudian seorang khodimat dia siang malam memikirkan gimana menyusun menu bagi para majikannya, tinggal tuan ya. Nah maka tidak boleh merendahkan siapapun ya. Tapi untuk yang pertama tadi tentang amanah ya, amanah kalau misalnya kita dititipi harta atau uang untuk belanja dan lain sebagainya, kalau itu dipakai untuk kepentingan dapur
yang tadi ada bonus, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau seorang khodimat belanja, ternyata ada cireng, sekalian belanja cirengnya untuk kita, itu tidak halal. Ya, seorang khodimat yang sangat menjaga, sekalipun hanya satu bala-bala, tidak mau memakan yang bukan haknya, kecuali kalau sebelumnya sudah ada akad. Pak majikan, kalau saya nanti ada makanan apa, saya ingin beli, halal ya Pak? Wah, kalau berani seperti itu, paling nanti kata majikannya, kamu memang benar-benar solehah. Sudah, saya mau belajar Islam, masuk Islam sekarang juga. Karena kesolehan seorang pembantu. Dulu di Hong Kong, waktu beberapa tahun yang lalu, itu ada seorang khodimat yang itu bisa berdakwah dengan kemuliaan akhlaknya kepada majikannya. Itu majikannya itu suaminya, istrinya, termasuk anak-anaknya masuk Islam. Berawal dari apa? Dari hebat itu. Jadi si pembantunya itu, TKW-nya itu benar-benar kerjanya itu bagus. Jadi disiplin. Kalau waktunya istirahat, waktunya kerja. Itu di sela-sela istirahat dipakai ngaji, dipakai sholat. Pernah sekali waktu katanya sholat, dipanggil sama itu nih, sama majikannya. Marah tuh, kamu gimana kok kerja? Saya tidak mau, di rumah ini ada 2 Tuhan. Berarti kan Tuhannya orang Islam sama Tuhannya dia. Aku kan ingin Tuhannya satu di sini, kamu ikut aku. Nah dia tuh bilang gini, saya bekerja di sini bukan untuk menjual akidah. Saya di sini bekerja profesional. Jadi terus saya tetap bekerja di sela-sela istirahat, saya sholat. Tapi saya minta izin untuk bisa sholat dulu, asar, maghrib, itu malam-malam tuh. Jadi si khodimatnya itu setiap malam itu bangun malam. Nah itu majikannya itu sering lewat, mau ke kamar mandi, ini ada apa? Tangisan seorang perempuan. Ternyata sedang bermunajat, berdoa kepada Allah. Di situ Allah membukakan hati. Benar katanya, orang Islam itu seorang muslimah dalam kondisi apapun dia kepada Tuhannya tetap tetap disiplin gitu. Padahal itu malam-malam saatnya orang tidur relap, kok bisa bangun? Ngapain kamu jangan bangun-bangun malam-malam? Saya kan minta kepada Tuhan saya. Tidak ada lagi tempat saya berlindung kecuali Tuhan saya. Ya sekian bulan kemudian, kamu kok enak banget jadi orang Islam? Uang gak banyak tapi kok bahagia. Saya marahin kamu tetap bahagia. Gimana sih Tuhan kamu teh baik sekali. Saya mau belajar sama kamu, subhanallah, belajar masuk Islam. Nah jadi teh mendoakan juga siapa tahu dengan kemuliaan ada kejujuran di jalan, tak sepeser pun yang termakan. Kemudian disiplin ibadah, akhlak mulia tetap. Kan penarik hati orang-orang muslim itu adalah dengan kemuliaan, bukan dengan frontal, bukan dengan menghina dia, bukan, tapi memperlihatkan kemuliaan akhlak kita. Mudah-mudahan jadi jalan hidayah ini, insyaallah. Kemudian untuk yang kedua tadi gimana untuk yang taat kepada Allah supaya mudah dapat jodoh. Janji Allah di Quran, wanita beriman akan dijodohkan dengan yang beriman lagi. Kalau yang pezina dengan pezina lagi, itu udah janji Allah. Tapi kenapa saya perasaan udah beriman, udah rajin ke DP, tapi sekarang tak kunjung tiba. Dan Allah punya rencana. Bagi orang beriman, kapanpun pernikahan dapat jodoh, mau sekarang mau besok, sami malon. Ya, sama saja, yang penting membuat dekat dengan Allah. Dan kebahagiaan seseorang mah bukan utama dari pasangan, kebahagiaan seseorang mah dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin suatu saat diberi. Kemudian untuk teteh tadi yang belum istiqomah pakai jilbab ya, teruslah minta kepada Allah supaya diistiqomahkan dalam ketaatan. Yang qalban dulu sabit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikan hati saya, tetapkan istiqomahkan saya dalam agama, istiqomahkan saya dalam taat. Pakai jilbab belum boleh di kantor. Allah nggak membolak-balik hati aturan kantor yang ngurusin kantor. Nanti Allah juga yang membalikan. Nah, di situ mungkin butuh teman yang lain yang bisa memberikan ajuan kepada pihak di atas ya. Atau Allah yang nanti Allah langsung yang membukakan hidayah buat orang-orang yang bikin aturannya di atas. Atau mungkin Allah punya rencana, atau teteh itu akan
lebih berkah. Mungkin uangnya tidak terlalu banyak, tapi di situ enak ke hati. Nanti lama-lama uangnya jadi nambah. Itu rahasia. Kalau masih ragu, istikharah terus ya, sambil minta kepada Allah diberikan hidayah buat orang-orang yang memberikan aturannya. Baik, itu tadi sudah terjawab ya. Baik, di radio tadi ada lagi? Sudah. Ya. Baik, ya silakan. Ada nggak? Kalau nggak ada di masjid, jauh sekali di belakang ya ibu. Ibu harus maju ke depan. Lari ibu ke depan sini. Ya silakan. Ada. Ya. Waalaikumsalam. Nomor HKTP ya nanti ke radio aja ya mintanya, soalnya kalau diumumkan sekarang berarti hang nanti ya. Kalau nomor telepon ke radio ya, ke MKFM. Kemudian kalau tadi tentang ini orang tua ya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi dengan orang tua yang gimana orang tuanya tadi kurang jelas. Yang tadi beneran ya, yang suka serba salah gitu ya. Kita tuh dianggap salah aja sama orang tua. Jadi mohon maaf para pendengar dan para hadirin yang berada di sini, tipe ibu tuh beda-beda. Ada tipe ibu tuh yang memang sudah paham secara keilmuan gitu. Jadi dia bijak menyikapi anak yang belum baik sempurna itu tetap masih dihargai, menghargai kepada anaknya. Ada tipe ibu yang cuek-cuek, yang cuek tuh yang rek baik, rek nakal, gimana biarin aja, nanti juga ngerti sendiri gitu. Seneng nggak yang kayak gitu? Enggak ya, itu kan cuek, nggak tahu gitu. Nah tapi ada yang tadi memang negatif thinking aja, lihat anaknya itu salah aja terus. Nah itu juga harus dimaklumi. Jadi siapa yang lebih duluan bisa memaklumi lah kita. Oh berarti ibu saya itu memang belum sampai ilmunya bagaimana dia bisa menghargai kebaikan anaknya gitu. Nah jadi kalau dari situ akan enak kalau sebagai seorang anak doakan kalau ada orang tua seperti itu. Ya Allah berikan taufik hidayah buat ibu saya, berikan pemahaman tentang bagaimana dia menyikapi anak lewat siapa aja yang kau kehendaki. Karena kalau anak yang bilang ke orang tua ada kalanya nggak pas ya, kadang orang tuanya tersinggung atau anaknya bicaranya suka agak nyepet. Yang bagus itu anaknya dibimbing Allah bicaranya, ibunya terbuka hati untuk menerima. Tidak semua. Ada tipe ibunya yang walaupun nasihat dari anaknya halus-halusnya, kita mudah ngambek, namanya mudah tersinggung. Mudah-mudahan kita yang di sini mah enggak ya Bu ya. Nah, makanya ini harus berlatih nih. Nantilah harus ada bahasa khusus yang mengobati penyakit tersinggung. Siap ya Bu ya, Ibu datang lagi deh. Ya, karena kalau mudah tersinggung ibu-ibu rugi Bu. Anak-anak juga kalau mudah tersinggung ketika dinasihati oleh ibunya, walaupun ibunya halus, udah bijak, tetap aja ngambek. Nah, makanya ini yang harus diperbaiki, sifat-sifat yang negatif yang itu akan menghambat perubahan kita. Wah, kebanyakan para istri itu kalau mudah tersinggung suaminya walaupun bijak memberitahu SMS-nya udah sayang, tapi karena dia udah bakatnya udah tersinggung jadi jelek aja. Nah, jadi adik mungkin sekarang untuk tahap awal pendekatannya adalah pendekatan doa, pendekatan dengan kemuliaan anak kita, belum sampai ke memberitahu.
minta sama Allah, ya Allah berikan jalan untuk memberitahu ibu saya lewat siapa aja yang mau kendaki. Kalau nanti sudah siap, boleh ya. Kalau udah siap kira-kira ibunya udah bisa menerima. Baik para pendengar semuanya, akhwat semua, tidak ada yang halaman 9 hafal? Belum ada ya, kebanyakan gitu ngapalinnya ya. Kalau itu Al-Baqarah keberatan ya. Gimana tuh kalau sekarang setiap bulan jadi kembali lagi ke juz amma lagi, ya berat ya Al-Baqarah ya. Kalau gitu juz amma lagi deh biar kompak aja. Masa nasihat tasawuf lagi ya. Sekarang minggu depan ganti, sekarang berubah lagi tidak Al-Baqarah. Minggu depan An-Nazi'at mau. An-Nazi'at halaman 9 hese. Ya Allah ampun, kita ini sok sibuk gitu ya. Sok sibuk mau ngapain ini udah pusing katanya, seayat susah, 2 ayat susah. Jadi gimana? Gak jadi hadiahnya nih bawa lagi. Gak ada yang lulus. Atau gitu manggis anak sedewe jeung Al-Falaq deui. Ya Allah, gak apa-apa lah, nanti mah kita ngapalinnya bareng-bareng ya. Kita ngapalin bareng-bareng. An-Nazi'at minimal 10 ayat. 10 ayat An-Nazi'at minggu depan ya, minggu depan. Nanti minggu depannya lagi 10 ayat, tambah 10 ayat. Al-Baqarah disimpan dulu, berarti masing-masing ngapalinnya ternyata belum ada yang bisa hafal 1001 halaman. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu dan akhwat semuanya. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah ya. Ada sebuah kata-kata hikmah dari seseorang. Kecantikan seorang wanita akan hilang di bawah umurnya, akan hilang karena zaman, tapi kemuliaan akhlak itu akan tetap abadi. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, kalau kecantikan itu akan hilang karena usia, tapi kalau kemuliaan hati, kebaikan hati yang murni itu akan selamanya terlihat indah. Maka yang harus menjadi PR buat kita semua adalah bagaimana memperbaiki akhlak kita, bukan karena ingin dicintai manusia saja, bukan. Yang paling penting adalah ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan umumkan kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, bahkan kepada para malaikat, cintailah dia. Subhanallah, coba kita akan dicintai oleh para malaikat, makhluk yang dimuliakan Allah, dan kita akan dicintai oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini karena kemuliaan akhlak kita. Maka kita berjuang sama-sama ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah dengan akhlak yang mulia. 3 minimal, kita baru 3. 1, jaga amanah. Yang kedua, jaga lisan, tidak berbohong, tidak menyakiti, tidak berbicara yang kasar. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Ya, bertutur kata baik. Tadi bohong, tidak berbohong, selalu menjaga kejujuran. Yang ketiga, bertutur kata yang baik, buah dari hati yang baik. Tutur kata yang buruk karena dari hati yang buruk. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma ij'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan hatiku hati yang bercahaya. Maka akan keluar nanti dari tutur kata yang bercahaya, yang bermakna, yang bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah, kekasih Engkau yang menjadi tauladan yang sempurna bagi kami. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar kami bisa meniru meneladani kekasihmu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjaga amanahnya ya Allah, bagaimana Rasulullah bertutur kata begitu indah ya Allah, bagaimana Rasulullah memiliki hati yang bersih ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami bisa meneladani beliau ya Allah. Semoga kami menjadi orang-orang yang Kau dekatkan dengan kekasih kelak di surga. Ya Allah, jadikan keluarga kami seperti keluarga Rasulullah yang saling mencintai karena Engkau, yang hanya kata-kata yang indah yang terlontar dari lisan-lisan kami ya Allah, yang suasana rumah penuh dengan cinta karena Engkau ya Allah.
Jangan biarkan ada kebusukan hati di hati kami semuanya ya Allah. Agar rumah tangga kami, rumah yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah penuh cinta ya Allah, rumah penuh dengan ketaatan kepada Allah. Karuniakan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, manfaat ya Allah. Karuniakan ilmu kepada keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami semuanya ya Allah. Agar kami menjadi keluarga yang Kau selamatkan, keluarga yang Kau janjikan dengan surga-Mu kelak. Rumah yang indah, rumah yang penuh berkah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi PR-nya dirubah ya, untuk minggu depan tidak Al-Baqarah jadi An-Nazi'at. Mudah-mudahan tahun ini juz amma hafal semua, dapat ijazah semua masing-masing ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sebentar ya, ada penyerahan hadiah rezeki. Subhanallah ya, silaturahim itu memang mendatangkan rezeki. Alhamdulillah kita akan sama-sama menyimak materi yang disampaikan Teteh, bagaimana caranya agar menjadi wanita yang dicintai Allah, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan ada sedikit informasi untuk para muslimah yang membutuhkan buku karangan Teh ini yang berjudul Menata Spiritual Muslimah. Kami menyediakannya di lantai 1 masjid. Kemudian insya Allah setelah ini pada asar akan ada kajian Al-Quran bersama Ustadz Saiful Islam Mubarak. Mangga kepada para jamaah yang memiliki waktu luang dan ingin lebih dekat dengan Al-Quran, boleh untuk mengikuti kajian tersebut. Kemudian insya Allah pada hari Kamis nanti tanggal 11 April 2013 kajian Ma'rifatullah bersama Syekh Ali Jabir pukul 19.30 sampai dengan 21, dan pada maghribnya kajian tafsir kontemporer bersama Ustadz Abdul Wahab. Ya baiklah, marilah kita sama-sama menutup kajian pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
makan dulu jauh-jauh. Satunya 4 beda yang nggak beda tapi kayak mana sih bayar kan nanti kata dia oh udah nggak bisa gokil
Thank you.